Ya, baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Romansyah dari kelas 1 dengan standbook 130/2023-003. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu reservasi laboratorium. Form ini digunakan untuk mereservasi laboratorium. Di sini saya menjelaskan dulu tentang pertama, yaitu nama organisasi. Di sini nama organisasi bisa diisi dengan dinamis, yaitu terserah namanya siapa. Misalnya Tuyul Squad, misalnya Tuyul. Kemudian acara kegiatan ini sama seperti organisasi, bisa diisi juga terserah namanya siapa. Nah, acara kegiatannya nobar di laboratorium tersebut. Kemudian di sini seharusnya hanya angka yang disuruh. Untuk huruf dia tidak bisa, dia hanya angka yang bisa diinputkan. Biar kecuali e itu sebenarnya bilangan, sebenarnya juga itu angka, tapi tidak tahu bagaimana penjelasannya. Nah, misalnya di sini saja 3. Kemudian waktunya kita menggunakan sistem per jam sama per menit. Misalnya jam 22 terus lewat 1. Kemudian waktu selesainya jam 23 lewat 1. Kemudian di sini ada tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman ini bisa diisi sesuai dengan apa yang kita mau, bisa juga diisi dengan dipilih begini. Misalnya tanggal 5. Nah, itu akan muncul. Kemudian untuk unggah proposalnya ini, di sini untuk kita mengunggah proposal pengajuan reservasi. Misalnya kita pilih ini ya. Di sini akan diunggah ke back end untuk dilihat apa acara yang diselenggarakan di laboratorium ini. Kemudian ini kebutuhan alat khususnya seperti apa yang dibutuhkan, seperti speaker, alat ukur, PC atau TV. Di sini saya hanya memiliki speaker saja. Kemudian di catatan ini terserah kita apa requestnya kita untuk laboratorium tersebut sebelum kita menyewa. Nah, misalnya saya requestnya itu nyalakan AC sebelum masuk, supaya labnya itu terasa dingin di sana. Kemudian saya menyetujui untuk reservasi tersebut. Kalau misalnya ini tidak disetujui, maka submitnya tidak bisa, harus disetujui dulu. Kemudian submit ini dilempar ke back end, tetapi di sini belum ada back end, sudah jadi hilang begitu saja. Nah, kemudian kalau misalnya kayak tadi, sabar, saya isi acak dulu, saya contohkan. Kalau saya setujui terus saya cancel, maka tampilan yang sudah diisi ini bakal hilang. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini saya memisahkan antara CSS sama HTML-nya. Di sini juga saya menggunakan Bootstrap. Di sini ini link Bootstrap untuk dihubungkan ke CSS-nya, sama juga di style sheet ini dihubungkan dengan style CSS-nya. Untuk class di body sini, main containernya itu yang laboratorium. Ini sabar, penjelasannya gimana ya? Ini body ini main container ini yang bersifat besar ini. Jadi main container ini mencakup semua yang di dalam apa yang kita masukkan. Kemudian
Misalnya di from selection. Di sini H2 class from title reservasi laboratorium. Sebenarnya ini cuman isi dari main kontainernya ini. Yang harus diperhatikan sekali itu yaitu di form div kelasnya ini. Untuk row yaitu for organisasi, kelasnya itu from label ini label, terus nama organisasinya apa. Nah, untuk inputnya itu tipenya itu yaitu berupa teks itu supaya kita bisa memasukkan teks di sini, teksnya apa, bisa menggunakan angka juga. Nah, kemudian itu kayaknya dari row 1 ini sampai row 1, row 2 sampai row 3 itu hampir sama, hampir mirip lah penjelasannya seperti sebelumnya. Kemudian untuk from groupnya ini kita membutuhkan peralatan apa. Ini kan yang nama organisasi sampai unggahan kegiatan itu hampir sama lah. Nah, kemudian di sini kita mana tadi? Ini from group. Nah, from group ini dia akan mengecek atau dia bisa pakai kayak radio head begitu untuk pemilihan. Nah, di sini bisa pakai speaker. Kita memilih speaker, alat cukur, PC atau TV. Nah, di sini nih tempatnya nih. Dia menggunakan inputnya itu from check input radio. Itu bisa kita pilih ya mana. Sama seperti tadi yang jumlah peserta. Jumlah peserta itu menggunakan tipe number. Terus untuk jumlah waktu itu kita menggunakan tipenya timer, sama seperti sama seperti tanggalnya. Kemudian di sini kebutuhan perlengkapan. Di sini juga menggunakan tipe input menggunakan inputnya itu from check. From check itu digunakan untuk seperti box container. Nah, ini box container di kelas di sini, ini box containernya. Jadi kan box container main tadi itu yang ini. Kemudian ini ada box container lagi yang di sini untuk untuk pemilihannya. Kemudian untuk menyetujui syarat dan ketentuan reservasi yang ini sama kayak tadi, menggunakan from check label untuk persetujuannya. Terus submit button. Di sini saya menggunakan tipe submit sama reset. Kemudian pada gambarnya di sini menggunakan ini info ruang, div class called md4 info selection, yaitu info ruang. Di sini kelasnya info title. Kemudian image-nya yaitu dari PC kita sendiri. Kemudian tinggal tambahkan nama gambar laboratorium IoT, kelasnya image. Untuk di H5 Internet of Things yaitu yang ini. Kemudian lokasinya memiliki 2 lantai 2 maksudnya. Kapasitasnya itu cuman sampai 24 orang. Tetapi di sini karena saya kurang paham juga bagaimana untuk membatasinya, cuman sampai 24 orang. Di sini jadi saya juga nggak tahu bagaimana caranya. Harusnya bisa cuman 24 orang. Nah, kemudian ini link bootstrapnya. Untuk tampilan CSS-nya mana ya? Nah, ini tampilan CSS-nya sebenarnya cuman bagaimana main kontainernya ini di tampilannya supaya indah, supaya bagus kayak begini. Ini kan bisa digeser kalau misalnya mode PC. Nah, modelnya begini.
Tetapi kalau mode HP nanti gambarnya itu ada di bawah. Nah, itu untuk CSS-nya. Mungkin kalau untuk CSS-nya gampang jadi dimengerti. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata, kekurangan bahasa, itu datangnya dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.